Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin seorang pasien BPJS yang mengeluh di Threads karena 8 jam menunggu tidak kunjung mendapatkan ruangan. Orang ini mendapatkan hinaan, bukan masukan, bukan kritik. Dia mendapatkan hinaan dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya di Threads. Selang berapa hari orang tersebut meninggal dunia, dugaannya karena telat ditangani. Kita akan bahas ini di konten Sila dan gue akan jelaskan kenapa ini jadi pembahasan di konten politik. Selamat datang di Sila. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Oke. Ada banyak sekali keresahan-keresahan terkait Indonesia belakangan ini, dan itu membuat kita jadi punya banyak komentar tentang Indonesia dan tentang kehidupan sosial tinggal di negara Republik Indonesia ini. Siniar gua Hiduplah Indonesia Maya adalah sebuah podcast yang ngebahas soal komentar-komentar sosial, dan siniar gua ini ada festivalnya. Festival Hiduplah Indonesia Maya tanggal 15 Agustus. Tanggal 15 Agustus 2026 di Usmar Ismail Hall, Jakarta. Tapi tiket untuk nonton langsung sudah sold out. Orang nggak sabar untuk melihat monolog kebangsaan dari Pak Ahok, untuk melihat talk show antara gua, Kania Cita, dan Abigail, untuk melihat performance rap dari Tuan 13, untuk melihat stand up dari Andri Sakti dan Monar Manalu. Saking excitednya, tiketnya habis. Orang-orang pada ngecek undangan dan segala macamnya ke gue, teman gue, cuman gak dapet. Tapi lu bisa nonton secara live streaming. Tiket live streamingnya Rp79.000. Lu bisa beli di loket.com. Lu masuk aja ke loket.com, Hiduplah Indonesia Maya. Nanti lu bisa beli tiketnya di situ, nontonnya lewat layanannya Comika. Oke, adlibs lewat. Kita balik lagi ke kasus. Namanya adalah, atau setidaknya akunnya itu adalah Yurizal Trih. Dia tuh MC kawinan di Bogor. Dia nge-tweet gini atau nge-post gini di Threads. 8 jam belum dapat ruangan, emoji nangis. Gak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Udah. 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Dia nggak nyebut nama, nggak nyebut institusi, nggak nyebut rumah sakit, nggak nyebut semuanya kecuali BPJS. Dia nggak menghina, nggak menghardik, nggak mengkritik, cuman mengeluh di Threads. 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Di Threads, si Yurizal ini mendapatkan banyak sekali reply, dan reply-nya nggak enak dibaca. Contoh, akun Nouza_Kim, Nouzzha_Kim. Yuris orang miskin, harta miskin, ilmu miskin. Yuris orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat-sangat wajar, apalagi kategori lo itu rumah sakit rujukan nasional. Mungkin sekelas RSHS, Hasan Sadikin Bandung, atau RSCM Jakarta. Boleh gue bilang sesuatu, lu goblok banyak bacot. Orang tersebut adalah nakes. Ketemu Instagramnya. Gue bacain lagi sekarang karena lo tahu dia adalah nakes. Yuris orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat-sangat wajar, apalagi kategori lo itu rumah sakit rujukan nasional, mungkin sekelas RSHS Bandung, RSCM Jakarta. Boleh gue bilang sesuatu, lu goblok banyak bacot. Bagian lu goblok banyak bacotnya caps lock. Selanjutnya, ada lagi balasan dari Benny CHRSTN, Christian mungkin ya. Kalau full, mau dipindahkan kemana? Mau di lantai? Nggak ada hubungannya sama BPJS atau enggak. BPJS yang pakai banyak, otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma you sendiri. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah selalu kosong. Ruang jenazah selalu kosong. Sekarang kita baca yang ini, karena kita tahu pada akhirnya dia meninggal kan. Ngeselin deh, nakes atau rumah sakit, bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin, masyarakatnya malah gini. Malah gini apa? Orangnya cuma ngeluh. Namanya juga orang sakit. 8 jam yang nggak normal, 5 jam yang nggak normal. Next. Ternyata itu Dr. Benny C. Sihombing. Dia di RSUD Ruteng. Ada nomor teleponnya.
Dia ketemu akunnya ada tulisan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng melayani dengan hati, gitu. Ada lagi reply dari Eruda Raha Adini. PP-nya kayak orang have, tapi aslinya haven't kah? Haven't some brain cells. PP-nya kayak orang have, aslinya haven't some brain cells. Ngomong-ngomong, gue juga belakangan ini mendapatkan komentar serupa, nggak serupa sih, tapi penggunaan kata have. Panji kayak orang have ya? Panji orang have ya? Ini kelihatannya Panji orang have. Dari kecil dia orang have. Ini siapa sih yang memulai ini? Soalnya tren ini baru belakangan ini, baru seminggu belakang. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi di internet yang gue nggak tahu, lalu istilah have dan don't have atau have not itu muncul. Ternyata orang tadi adalah Dr. Elda Putri Rahardini, juara Best Systematic Review dalam acara The 20th Congress of Asian College of Psychosomatic Medicine in conjunction with the 8th Congress and Scientific Meeting of Indonesian Society and Psychosomatic Medicine 2025. Next, ada lagi. Ada yang bilang, yang selalu kosong ada noh kamar jenazah. Dibalas sama, ada lagi satu namanya Wita Rosiana. Kak, komen kamu udah catat malaikat ya. Dibalas lagi sama orang namanya hi.clarissa_. Hadeh si paling ahli surga, kayak paling suci aja lu. Paham konteks nggak goblok. Semua yang komen juga nggak setuju sama komplainnya sender yang bilang kamar rumah sakit penuh. Penuh karena apa? Orang piknik, orang sakit woi. Nggak usah guilt tripping deh, lu nggak paham konteks kenapa netizen pada marah-marah di sini. Terus dia lagi, Clarissa lagi balas. Iya puas, lu mau nyalain siapa? Beliau meninggal, rumah sakit sama pasien lain. Kamar penuh karena orang sakit, bukan karena orang liburan. Mikirlah. Sebalas najis, nir empati banget gitu. Wah dia puas ada meninggal. Buset lu bilang puas, lu kenapa? Hati dan pikiran lu terbuat dari apa gitu. Ada lagi yang bilang, ada lagi yang balas, 1M Dika atau IM Dika. Serangan jantung mas, nek pengen cepet, IGD langsung katlap, langsung budal, ICU. Ada lagi yang bilang, Widiarini, potong aja kak nadinya, nanti juga cepet dapat ruangan. Terus sama ada orang namanya Novi.Veronica, nothing is hidden in double D. Allah sees you Widiarini. Ternyata di akun Widiarini yang ngomong itu, ada tulisan nothing is hidden, Allah sees you. Terus pada akhirnya si postingnya Yurizal dibalas. Yurizal sama orang namanya Hilpert. Yurizal sender ini sepupu saya sudah meninggal 31 Juli kemarin. Jadi dia 22 Juli mengeluh, 31 Juli meninggal karena terlambat ditangani rumah sakit karena sudah gawat banget. Maafin sepupu saya kalau curhat gini di threads. Sebelumnya dia sakit, nggak pernah cerita-cerita kemana-mana bahkan ke keluarga. Apa-apa nyimpan sendiri. Sudah ya, jangan lagi ada hate di sini. Meninggal akhirnya orangnya. Terus ada lagi posting dari Firhan. By the way ini gue ambil dari akun kegoblogan Anfaedah ya di Instagram ya. Untuk kredit. Makasih udah ngumpulin semua ini. Karena ini banyaknya di threads. Di Instagram jarang yang posting ini sejauh algoritma gue sodorkan. Ada Firhan Arif dibilang, saya sahabat dekat almarhum Yurizal. Saya yang tahu riwayat penyakit almarhum dari awal sampai almarhum hembuskan nafas terakhir. Saya yang betul-betul mendampingi almarhum dari awal masuk IGD, nunggu CT scan sampai 48 jam, dapat ruangan setelah 2 hari di IGD, dan bahkan ketika almarhum mau masuk HCU, ruangan penuh, akhirnya almarhum diberikan tindakan khusus di ruang ranap. Saya juga bersaksi almarhum menangis dan sedih lihat threads ini. Almarhum capek, lelah, tapi saya nggak ada di sebelahnya, jadi beliau luapkan rasa sedihnya di sini. Ketika baca threads ini, almarhum kondisi menurun dan sudah tidak memegang alat komunikasi. Airplane mode karena nggak mau buka sosial media lagi. Saya mewakili keluarga dan sahabat mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk almarhum Yurizal. Semoga almarhum Yurizal Triharawan, sahabat saya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Oke. Mesti gue benerin di kursi. Oke, seperti yang lu bisa bayangkan, tentu sangat memilukan. Ada pasien mengeluh yang bisa menyelesaikan keluhannya sejujurnya ya adalah para nakes, tapi orang yang justru jahat banget jarinya di sosmed justru para nakes. Nah sebelum gue lanjut,
Banyak juga yang ngomongin Panji pernah bilang di sejumlah podcast, tepatnya belakangan ini di podcast Helmi Yahya dan juga di Showcase Mas. Di dua podcast ini gue bilang bahwa ada satu topik yang gak pernah gue bahas di stand up. Pengen sih, keresahannya gede banget, tapi gak pernah gue bahas di stand up. Itu adalah kedokteran, para nakas ini. Terus banyak yang mention, pantesan Panji pernah ngomong dia gak berani, ini aja ada pasien ngeluh langsung dicaci maki. Nih Mas Panji ada topik, ini yang waktu itu lu bahas lu gak mau, ini yang waktu itu lu bilang lu gak mau bahas ya. Banyak banget. Dan mungkin lu bertanya-tanya, kenapa akhirnya Panji sekarang ngebahas? Karena ini siniar. Gue tetap gak bisa bikin joke-nya. Karena joke tuh bisa lebih tajam membuat orang tersinggung daripada sekedar konten seperti ini. Kalau di konten sila seperti ini, gue cuma membacakan data dan memberikan opini. Jadi ada fakta, ada opini ya. Gue bacain faktanya, habis itu gue kasih tau opini gue. Gue berhak atas opini gue. Lu juga berhak gak setuju sama opini gue. Bebas-bebas aja. Sehingga ini bisa jadi ranah yang lebih enak untuk gue ngebahas soal kejadian ini. Bandingkan dengan misalnya jadi joke. Karena untuk orang yang jadi target joke-nya dalam hal ini adalah nakes. Nakes ini ngeliat orang lain tertawa, tersinggung dia bawaannya. Kayak waktu gue ngomongin soal orang yang makan bubur gak diaduk itu psikopat. Orang yang makan bubur gak diaduk itu ngeliat orang lain ketawa terhadap pernyataan psikopat tersebut. Kan peluang tersinggungnya jadi ada kan. Nah jadi joke itu walaupun memang diniatkan untuk menghibur masyarakat, pada kenyataannya lebih mampu untuk membuat orang tersinggung daripada konten seperti ini. Menurut pengalaman gue yang udah di dunia konten dan dunia stand up cukup lama ya, gue stand up dari tahun 2010. Makanya gue tetap mau ngebahas. Nah, sekarang ada banyak dokter-dokter dan nakes-nakes tersebut yang minta maaf. Bikin permohonan maaf. Karena akhirnya internet menemukan mereka kerja di mana, tempat mereka bekerja kemudian jadi serangan juga, akhirnya mereka harus minta maaf dan seterusnya. Kalau menurut gue wajar untuk mereka minta maaf, karena mereka salah. Tapi nanti gue mau ngebahas kenapa mereka seperti itu. Wajar. Mereka nggak boleh ngomong seperti itu. Nggak boleh. Kayak orang baru main sosmed. Makanya gue ingetin sekali lagi ya guys, walaupun lu bukan nakes dan lu nggak terkait sama kasus ini, tapi suatu hari mungkin ada kasus lain yang akan melibatkan lu. Kalau lu mau posting sesuatu, postinglah seakan-akan seluruh orang di seluruh dunia follow lu. Karena pada akhirnya jatuhnya kayak gitu juga. Walaupun mungkin enggak. Bos lu mungkin nggak follow lu di Threads atau di X. Tapi lu kalau mau postinglah seakan-akan bos lu follow lu. Kenapa? Karena kalaupun bos lu nggak follow lu, temen lu bisa ngasih lihat posting itu ke dia. Atau orang lain yang follow lu bisa nge-repost postingan lu, di-repost orang lain, di-repost orang lain, terus nyampe secara jejaring ke dia juga. 2026 tuh orang tuh posting kayak nggak ngerti bahwa itu ada konsekuensinya. Nggak bisa dibenarkan kalimat-kalimat ini. Nggak bisa dibenarkan. Potong aja nadinya, ntar juga cepat dapat ruangan. Nggak bisa dibenarkan. Iya, gue puas dia udah meninggal. Lu mau nyalain siapa? Rumah sakit sama pasien lain. Kabar penuh karena orang sakit juga, bukan karena orang liburan. Mikirlah. Selalu ada kamar kosong tuh kamar jenazah. Terhadap orang yang udah meninggal. Orang-orang yang sakit. Nggak usah meninggal deh. Kan belum tahu kan? Yang sakit aja. PP-nya kayak orang have, tapi rasanya haven't kah? Haven't some brain cells. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah selalu kosong. Nggak masuk di akal. Lu goblok banyak bacot. Nggak masuk di akal. Dokter. Untuk komentar seperti ini, nggak masuk di akal. Jadi wajar untuk mereka minta maaf. Wajar untuk masyarakat marah dan wajar untuk mereka minta maaf. Nggak bisa dibenarkan. Tapi, gue mau ngebahas kenapa banyak nakes suaranya serupa. Ini penting juga. Karena ini nggak pernah dibahas sama banyak orang. Pernah nggak kita mikir, kenapa nakes-nakes dari seluruh Indonesia, dari wilayah-wilayah yang berbeda, ini bukan serangan terhadap rumah sakit spesifik loh. Dan sehingga orang yang menyerang datang dari rumah sakit spesifik itu enggak. Ini datang dari berbagai macam
wilayah. Nakes-nakes di Indonesia suaranya serupa, opininya serupa, frustrasinya serupa dalam kondisi ini. Kenapa? Nggak ada yang janjian. Tapi kok kenapa mereka sama-sama resah sampai titik di mana mereka posting sesuatu yang nggak elok gitu. Karena dugaan gua, frustrasinya para nakes terhadap BPJS ini merata. BPJS itu udah jalan kalau gue nggak salah 12 tahun. Dan dalam penyelenggaraannya tentu ada masalahnya. Nakes-nakes ini mengalami sesuatu yang gue sebut dengan distorsi realita. Jadi ada realitas, tapi sudut pandang dan di mana lo berdiri itu membuat lo kadang terdistorsi terhadap realitasnya. Kayak gini deh, ada barista aja. Ketemu sama satu pembeli. Terus pembelinya bilang, mau ice americano dong, pakai susu ya. Terus orangnya bilang, ya itu maksudnya latte kali. Terus dia bilang kan, ih ngomongnya biasa aja kali, kan gue bukan barista gitu. Dalam situasi seperti ini, kenapa sih barista ini ngomongnya kayak gitu? Buat ini orang, ini baru pertama kali dia ucapkan, atau kejadian ini baru pertama kali dalam hidupnya dia ngomong americano, kemudian pakai susu terus kasih tahu, itu namanya latte gitu misalkan. Tapi untuk barista ini, mungkin udah 1 juta kali dia ketemu sama orang yang mesen americano, terus mintanya pakai susu, atau lebih tepatnya, saya minta americano dong, kok hitam? Loh, tadi mintanya americano, susunya mana? Oh itu latte. Ya mana saya tahu? Terus dia ngegas balik. Mungkin orang ini, untuk orang ini, dia udah berkali-kali ketemu kondisi serupa, sehingga realitanya tuh terdistorsi. Kebayang maksud gue? Nah ini yang terjadi di para nakes terkait BPJS. Terhadap satu kasus yang sama, dia baru ngalamin sekali, dia udah ngalamin mungkin jutaan kali. Dan dalam jutaan kali dia alamin, mungkin pihak ini tuh banyak yang nyebelin, banyak yang mulutnya ngaco, banyak yang kurang ajar dan segala macam. Sehingga titik kelelahannya itu berbeda dengan orang ini. Dia ngalamin sekali, dia ketemu ini ribuan kali. Makanya realita yang terjadi ini terdistorsi dari sudut pandang orang ini. Nah itu yang gue duga terjadi di para nakes ini. Mereka tuh sering banget ketemu orang komplain. Di sisi mereka selalu ketemu sama kondisi di mana pasien BPJS ini nggak dapat ruangan karena BPJS memungkinkan semua pasien-pasien ini langsung dirujuk ke rumah sakit, sementara rumah sakitnya nggak siap. Dan ini masalah klasik. Duh, Bismillahirrahmanirrahim. Salah siapakah ini? Gue menduga bukan salah pasien, jelas bukan salah pasien. Bukan salah nakes, tapi salah sistem yang dibangun secara mungkin terburu-buru, 12 tahun ya. Tapi memang belum mengalami perbaikan dengan menyeluruh, kurang lebihnya. Gue punya Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Yayasan Pita Kuning ini bergerak di bidang kanker anak. Dari sudut pandang gue dan dari sudut pandang banyak orang, kita semua bisa merasakan manfaat dari BPJS. Ada banyak manfaat BPJS. Pada saat bersamaan, apakah pelaksanaannya BPJS itu banyak yang bermasalah? Banyak banget juga. Ada banyak hutang-hutang bahkan kepada rumah sakit yang belum dibayarkan sama pemerintah karena BPJS. Bagaimanapun, program ini diminta waktu itu sama masyarakat. Ini kan universal healthcare ya, secara konsep gitu ya. Diminta sama masyarakat, diketok undang-undangnya di eranya Megawati untuk SJSN-nya, akhirnya berjalan di eranya SBY dan sampai dengan sekarang. Lu masih bisa menemukan posting-posting gue di Twitter pada zaman itu, di saat gue ikut mengawal SJSN dan BPJS untuk berjalan. Karena gue rasa itu perlu. Tapi 12 tahun kemudian, kita lihat berantakan. Nakesnya tuh menurut gua lelah. Sekali lagi, tidak dibenarkan omongan mereka. Tapi kalau lu bertanya-tanya, kenapa kok omongannya kayak gitu ya? Menurut gua adalah karena lelah. Lelah sama masalah-masalah BPJS yang nggak kunjung selesai. Kayak gua ngecek ini ya gua nanya sama Claude, masalahnya SJSN yang masih terjadi selama 12 tahun tuh apa aja?
Dia ngumpulin nih, antrean panjang di IGD dan ruang rawat inap. Pasien sering menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari sebelum dapat kamar. Seperti yang dialami Yurizal. Sistem rujukan berjenjang yang berbelit. Pasien wajib lewat vaskes tingkat 1 dulu sebelum bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Memperlambat penanganan kasus yang sebenarnya butuh penanganan cepat. Pemerintah baru bisa mereformasi ini di 2026 dengan sistem berbasis kompetensi rumah sakit. Itu juga belum tahu hasilnya. Ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga medis. Rumah sakit dan dokter spesialis menumpuk di kota besar, wilayah lain kekurangan kapasitas layanan. Kapasitas tempat tidur yang tidak sebanding dengan jumlah peserta. Jumlah kepesertaan JKN terus numbuh, tapi penambahan kapasitas rawat inap tidak mengimbangi. Stigma dan diskriminasi terhadap pasien BPJS. Pasien BPJS kerap diperlakukan berbeda dari pasien umum atau asuransi swasta, termasuk dari sebagian oknum tenaga kesehatan sendiri, terlihat jelas di kasus Yurizal. Kendala administratif, proses rujukan dan verifikasi klaim yang kompleks sering jadi hambatan tambahan di luar masalah medis murni. Minimnya mekanisme pengaduan yang responsif. Keluarga dan korban baru mendapatkan perhatian publik lewat viral di media sosial, bukan lewat jalur pengaduan resmi yang cepat ditindaklanjuti. Kementerian Kesehatan baru bergerak usut kasus Yurizal setelah ramai dan itu pun didesak DPR. Masalah ini udah jalan lama banget, 12 tahun berjalan masih kayak gini. Dan ini adalah masalah yang dirasakan sama para nakes sampai titik mereka frustrasi. Namun karena mereka tidak bijak, mereka mengamuk dan meluapkan frustrasi mereka kepada orang yang sialnya meninggal dunia. Jadi sekali lagi, tidak membenarkan ucapan mereka, tapi kan apa lu nggak penasaran kenapa kok bisa kompak banget kayak gitu mulutnya gitu? Jawabannya adalah dugaan gue frustrasi dari permasalahan di BPJS yang nggak selesai-selesai. 12 tahun mereka berjalan nggak selesai-selesai. Pertanyaannya, kenapa Panji ngomongin ini di Sila? Karena 12 tahun BPJS berjalan masih berantakan, bayangin MBG dan Kopdes. MBG dan Kopdes, program besarnya Pak Prabowo, tanpa pilot project, langsung gede, nggak ada riset bagaimanapun, nggak ada penelitian, dan proses perencanaan yang matang, sehingga MBG-nya jelas korup, udah ketahuan kasus-kasusnya, Kopdesnya muncul di tempat-tempat aneh, ada Kopdes di tengah lautan, ada Kopdes di tempat pembuangan sampah akhir, ada Kopdes di kuburan, ada Kopdes di tengah hutan, ada Kopdes di tengah sawah. Kenapa Kopdes-Kopdes di tempat-tempat aneh ini muncul? Karena, ini menurut dugaan gue, Pak Prabowo tuh pengen banget ada ribuan Kopdes langsung berdiri. Ingat nggak waktu itu yang dia pidato? Ini lucu banget. Yang dia pidato. Tadinya kita mau meluncurkan 1.200 atau 1.300, tapi saya pikir kalau nggak ready, ya udahlah 1.000 aja lah. Bisa saya kasih tahu, gimana kalau misalnya kita luncurkan 1.061 aja, supaya kalau ditambah jadi 8. Akhirnya saya pilih itu. Di mana ilmiahnya itu? Meluncurkan 1.061 karena kalau di total angkanya 8. Bukan karena mereka siap, bukan karena setelah riset ternyata mereka benar, bukan karena penelitian, bukan karena pilot project sukses, bukan karena hal-hal yang logis. Semuanya hal-hal yang nggak logis. Bahkan waktu itu dibilangin Pak Prabowo itu punya wangsit untuk jalanin Kopdes. Gimana coba logika dan pendekatan ilmiah terhadap MBG yang waktu itu kepala MBG-nya ditunjuk karena Pak Prabowo senang sama orang ini, karena orang ini pernah nyembuhin tanamannya Pak Prabowo. Kompetensinya nggak ada. Waktu itu, gue pernah baca waktu itu, kalau nggak salah, iya benar, Lee Kuan Yew pernah bikin memoir, judulnya From Third World to First, The Singapore Story 1965 to 2000. Di dalamnya dia ngomongin soal pertemuannya dengan Pak Prabowo. Lee Kuan Yew bilang, Pak Prabowo itu sosok yang cerdas dan ambisius, tapi impulsif dan gegabah. Terkadang terlalu cepat dan belak-belakan bicara di situasi yang kurang tepat. Impulsif dan gegabah, itu tadi tuh. Meresmikan 1.061 Kopdes karena kalau di total angkanya 8. Di mana logikanya coba? Obrolan serunya gue potong dulu bentar untuk ngasih tahu. Kaos ini, kaos yang udah ditanya-tanya sama banyak orang, kaos kolaborasi antara Physical dengan Tempo berjudul Perjamuan Gratis, sudah dirilis untuk umum. Kemarin sempat buka PO dan tutup. Sekarang sudah bisa dibeli di Physical. Cek aja Instagramnya Physical, @Physical dengan 2K, atau masuk ke Shopee-nya Physical. Harganya Rp200.000, ada warna hitam dan ada warna putihnya. Sikat guys. Nah sekarang lu bayangin, MBG dan Kopdes dijalanin kayak gitu,
Kayak apa coba masa depannya? Di saat SJSN dan BPJS yang direncanakan dengan matang 12 tahun aja masih kayak gini. Sedih gak lo? Gimana nggak kita menuntut perencanaan lebih matang terhadap Kopdes dan MBG coba? Kita udah punya bukti. BPJS itu secara program bagus. MBG secara program bagus. Kopdes secara program bagus. Tapi ingat guys, jangan pernah mau menelan argumen-argumen yang berbasis gagasannya bagus, idenya bagus. Semua juga bagus. Kejahatannya selalu muncul di eksekusi. Semua juga bagus. Pelanggarannya munculnya di eksekusi. Secara konsep, secara gagasan, semua juga bagus. Berantakannya di level eksekusi. Lu bisa ngebayangin gak sih 12 tahun dari sekarang MBG dan Kopdes kalau dipaksain? Di saat BPJS saja masih kayak gini. Lu kebayang gak orang-orang yang jadi manajer Kopdes, orang-orang yang kerja di SPPG, frustrasinya kayak apa? Sekarang belum apa-apa, beberapa di SPPG aja udah frustrasi itu karena programnya ditahan sementara, ditutup untuk bagian daerah-daerah sini. Kenapa? Karena berantakan. Karena nggak pakai otak. Karena pakai intuisi. Intuisiku selalu. Itu lagi jadi Yura ya. Kacau bro. Kacau. Tapi dari kejadian almarhum Yurizal dan BPJS ini, semoga kita bukan cuman bisa menuntut teman-teman nakes supaya lebih baik, tapi kita juga jadi belajar bahwa program yang besar itu nggak bisa dilakukan secara terburu-buru, secara gegabah, dan secara klinis. Wangsit, nggak bisa kayak gitu. Karena korbannya adalah orang-orang seperti almarhum Yurizal di masa depan nanti. Mungkin dan semoga tidak sefatal Yurizal yang sampai meninggal dunia, tapi akan ada korban dan akan ada frustrasi. Dan itulah kenapa kita bahas di konten Sila. Seperti biasa, kalau menurut lu ini bagus untuk dirilis kepada halayak umum, silakan kabarin aja, nanti gue rilis. Kalau enggak, gue tahan di sini. Thank you, bye-bye.